Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana, saya dari kelas MJ602. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rati Anggoro Wilis SE MM CDMS CPOD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang sudah membimbing kami dari sesi 1 hingga sesi saat ini, sesi 16. Selanjutnya, untuk tugas presentasi ini saya ingin membahas mengenai usaha Kenmus dan Ortem, yaitu kentang Mustafa dan orek tempe. Kenmus dan Ortem. Kenmus dan Ortem merupakan singkatan dari kentang Mustafa dan orek tempe. Kentang Mustafa adalah makanan berbahan dasar kentang, sedangkan orek tempe masakan yang berbahan dasar tempe. Masakan ini unik karena bisa berfungsi sebagai lauk pendamping nasi, tetapi juga bisa dinikmati sebagai cemilan dan snack. Selanjutnya produk overview. Untuk variannya ada varian kentang Mustafa original, kentang Mustafa balado, dan orek tempe original, orek tempe balado, dan orek tempe kacang balado. Dan untuk tekstur dan rasa, kentang Mustafa dan orek tempe memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang kaya, baik rasa original maupun pedas. Kemudian yang kedua, pengolahan kenmus dan ortem dibuat menggunakan bumbu berkualitas dan proses penguringan yang tepat untuk menghasilkan kerenyahan secara maksimal. Dan yang ketiga, penyimpanan. Kenmus dan ortem bisa disimpan dalam wadah kedap udara di tempat kering dan sejuk. Selanjutnya, promotion strategi. Jadi untuk promotion strategi, kami menggunakan promosi baik secara online, promosi secara offline, dan membership program. Untuk promosi secara online, kami menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkenalkan produk dan promosi diskon. Untuk promosi offline, kami bekerja sama dengan toko di dekat rumah, dan untuk membership program, kami menawarkan program loyalitas dengan diskon khusus bagi pelanggan yang sering membeli produk kami. Dan dengan menggunakan strategi promosi baik secara online, promosi offline, dan membership program, usaha Kenmus dan Ortem memiliki banyak pelanggan dan semakin dikenal banyak orang. Untuk consumer profile, yaitu mulai dari anak-anak muda, perantau yang rindu rasa rumahan, kemudian dari teman-teman. Karena posisi saya saat ini di Hong Kong, jadi kebanyakan konsumen kami yaitu perantau yang rindu rasa rumahan. Selanjutnya, kompetitor analisis. Produk serupa. Banyaknya yang menjual produk serupa, sementara mereka tidak langsung menawarkan produk yang berbeda, tetapi masih bersaing untuk target pasar yang sama. Selanjutnya, harga yang lebih murah. Adanya produk serupa, usaha lain menawarkan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan. Dan selanjutnya, segmen pasar. Ketika usaha kami menargetkan pasar anak-anak muda, perantau yang rindu rasa rumahan, dan teman-teman usaha lain juga menargetkan hal yang sama meskipun produk mereka berbeda. Selanjutnya, sales report. Untuk penjualan bulan pertama, untuk minggu pertama, yaitu jumlah penjualan sebesar 20 pitch, harga satuan 35.000 dengan total penjualan 700.000. Untuk minggu kedua, jumlah penjualan 15 pitch, harga satuan 35.000 dan total penjualan 525.000. Minggu ketiga, jumlah penjualan 10 pitch, harga satuan 35.000 dan total penjualan 350.000. Minggu keempat, jumlah penjualan 15 pitch, harga satuan 35.000 dan total penjualan sebesar 525.000. Dan jika ditotal dari minggu pertama sampai minggu keempat, yaitu jumlah penjualan mencapai 60 pitch dengan total penjualan sebesar 2.100.000. Selanjutnya, penjualan bulan kedua. Minggu pertama jumlah penjualan sebesar 50 pitch, harga satuan 35.000 dengan total penjualan 350.000. Kemudian minggu kedua jumlah penjualan 5 pitch, harga satuan 35.000, total penjualan 175.000.
Untuk minggu ketiga, jumlah penjualan 17 page dengan harga satuan 35.000, total penjualan 595.000. Dan untuk minggu keempat, jumlah penjualan 8 page, harga satuan 35.000, total penjualan sebesar 280.000. Dan untuk total jumlah penjualan dari minggu pertama sampai minggu keempat yaitu 40 page dengan total penjualan 1.400.000. Jadi untuk total penjualan dari bulan 1 sampai bulan 2 yaitu sebesar 3.500.000. Kemudian untuk sales report, dengan modal kentang Mustafa yaitu sebesar 20.000 dan orek tempe juga 20.000, kami menjual kembali harga kentang Mustafa sebesar 35.000, orek tempe 35.000. Jadi kami mengambil keuntungan sebesar 15.000. Revenue jika 100 dikalikan 35.000 hasilnya 3.500.000, kemudian dikurangi 100 tadi adalah produk kami menjual selama 2 bulan, kemudian dikalikan dengan modal 20.000, totalnya 2 juta, maka 3.500.000 dikurangi dengan 2 juta, hasilnya 1.500.000. Kemudian produk berhasil dijual 100 pitch dengan total penjualan sebesar 3.500.000, maka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 1.500.000. Dan berikut adalah review pelanggan, yang mana ini adalah hasil dari postingan saya di Instagram. Kemudian hal-hal penyebab produk laku dijual, yaitu yang pertama kualitas produk kami itu yang terbaik. Kemudian harga yang kompetitif, pelayanan pelanggan yang memuaskan, serta kemudahan akses. Produk yang berkualitas tinggi cenderung lebih diminati konsumen. Kemudian kami memberikan harga sesuai dengan nilai produk sehingga dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, pelayanan yang ramah dapat menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Produk Kenmus dan Ortem mulai diakses oleh konsumen baik secara fisik maupun secara online. Sebagian konsumen adalah teman-teman saya yang bekerja di Hong Kong. Mereka yang rindu masa kerumahan memilih membeli produk kami. Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata motivasi, yaitu jangan pernah meremehkan keuntungan kecil yang dihasilkan dari bisnismu, karena bisnis yang besar berawal dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.